Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang materi subscriber internet telepon. Yang pertama akan dijelaskan oleh Yeni Winarti. Untuk materi yang pertama yaitu struktur jaringan telekomunikasi. Struktur jaringan telekomunikasi yang pertama yaitu IGE atau International Gateway Exchange. Yang dimaksud dengan IGE adalah switch yang menjadi pintu gerbang gateway yang mengoneksikan antara jaringan telepon nasional dengan satu arah lebih jalur komunikasi berskala internasional. Yang kedua, TC atau Tertiary Center adalah perangkat routing lanjutan dari Secondary Center atau TC. Yang ketiga yaitu SC atau Secondary Center. SC bekerja ketika sistem sentral tandem tidak menyimpan daftar tujuan panggilan yang diajukan oleh pengguna, yang menunjukkan bahwa panggilan tersebut tidak berada dalam satu kota. Yang keempat, PC atau Primary Center merupakan kantor sentral yang berada di hierarki keempat atau dikenal dengan nama kelas 4 offline. Peran PC adalah untuk mengoneksikan komunikasi yang terjadi antara dua buah sentral telepon lokal yang dapat terletak dalam area sebuah kota. Yang terakhir yaitu LE atau Local Exchange. LE adalah interface awal yang akan dihubungkan pertama kali ketika terjadi panggilan telepon dari pelanggan menuju sentral. Itu komponen dalam tingkatan jaringan telekomunikasi. Komponen dalam tingkatan jaringan telekomunikasi yang pertama yaitu local network. Local network merupakan tingkatan infrastruktur yang mengoneksikan stasiun pengguna menuju subscriber distribution network atau sentral pengatur area lokal. Yang kedua yaitu junction network, berfungsi sebagai penyambung antara trunk sentral dan sentral lokal dalam sebuah area pelanggan. Yang ketiga, toll network atau trunk network merupakan media layanan berupa rangkaian susunan media penyambung jarak jauh yang menghubungkan area lokal pelanggan dalam lingkup nasional. Yang keempat, international network adalah bagian koneksi yang memungkinkan terjadinya koneksi antar negara di seluruh dunia melalui mekanisme sambungan jaringan nasional. 2. Fungsi pemberian nomor telepon. A. Identitas pengguna atau perangkat yang tersambung. B. Petunjuk lokasi atau alamat perangkat telepon berada. Yang ketiga yaitu metode sistem penomoran. Terdapat dua metode sistem penomoran telepon yang digunakan saat ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penomoran secara tertutup. Penomoran secara tertutup adalah metode penomoran yang dapat diberlakukan pada semua tipikal panggilan. Yang kedua, penomoran secara terbuka adalah metode penomoran yang diberikan berdasarkan tipe panggilan yang dilakukan. Misalnya, penomoran yang dilakukan secara terbuka pada telepon di Indonesia menggunakan kode +62. 4. Teknik standar dalam penomoran terbuka. Yang pertama, prefix berfungsi untuk memudahkan pengguna mengingat jenis panggilan. Ada beberapa metode yaitu 1. Sambungan interlokal atau SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Contohnya Indonesia menggunakan kode 0 atau 1. 2. Sambungan interlokal atau SLI, sambungan langsung internasional. Contohnya di Indonesia menggunakan kode 00 dan Amerika menggunakan kode 11. B. Standar area negara atau country code ditetapkan oleh ITU. Contohnya 1. Format 1 digit USA sama dengan 1 dan UNI Soviet sama dengan 7. 2. Format 2 digit Indonesia menggunakan kode 62. 3. Format 3 digit untuk negara kecil. C. Berdasarkan kode area 1 secara acak, contohnya kode Amerika
di Amerika Serikat menerapkan 3 digit karakter alfabet. A. 8 digit 2-9, B. 2 digit 1 dan 0, C. Nomor yang lebih lengkap, yaitu 0-9. 2. Secara sistematis, contohnya berdasarkan area wilayah geografis, misalnya Indonesia. A. Menggunakan metode signifikat geografis. B. Menerapkan format ABC dengan ketentuan wilayah masing-masing. D. Berdasarkan subscriber number. 1. Amerika Serikat menggunakan 7 digit, kode sentral 5 digit, S1 sampai S5, kode user 2 digit, S6 dan S7. 2. Australia menggunakan 8 digit, kode sentral 4 digit, S1 sampai S4, kode user 4 digit, S5 sampai S8. 3. Indonesia menggunakan 1, 2 atau 3 digit, kode sentral S1 atau S1 S2 atau S1 S2 S3, kode user sisanya. E. Berdasarkan format ISDN. Karakteristik penomoran ISDN. 1. Mempunyai struktur penomoran yang mirip dengan PSTN dengan 40 digit subaddress. 2. Sistem sambungan dari sentral ke pelanggan menggunakan infrastruktur dan sistem telepon analog. 3. Memberikan support layanan data, suara, dan data paket. F. Penomoran untuk biaya khusus dan darurat. Format penomoran layanan khusus dan darurat adalah: 1. Awal penomoran dimulai dengan digit angka 4. 2. Jumlah paling banyak penomoran adalah 3 digit. G. Sistem penomoran mobile phone. Terdapat 2 model penomoran, yaitu 1. Sistem telepon bergerak STB digit. 2. Sistem telepon bergerak STB analog. H. Sistem pengodaan akses jaringan komunikasi data. Untuk melaksanakan sambungan akses ke dalam jaringan, diperlukan proses komunikasi melalui access point yang menggunakan format 3 digit sebagai skema penomoran. I. Sistem pengodaan nomor layanan atau intelligent network dibagi menjadi 2, yaitu layanan area nasional dan layanan area internasional. J. Penomoran menggunakan email. Penomoran menggunakan email bisa digunakan pada layanan VoIP. Perkenalkan, nama saya Waninda Miasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu metode routing. Routing adalah mekanisme meneruskan data melalui jalur yang telah ditinjau berdasarkan algoritme. 1. Hierarki metode routing. Ada beberapa hierarki metode routing yang dapat Anda terapkan, yaitu A. FHR atau Fixed Hierarchical Routing. Ciri khusus dalam sistem FHR. 1. Dalam sistem interlokal menggunakan prinsip tingkatan atau level. 2. Backbone route. 3. Alternate router. B. DNHR atau Dynamic Non-Electrical Routing. Ciri khusus dalam sistem DNHR. 1. Tidak menerapkan sistem level atau tingkatan. 2. Dalam sentral layanan level disebut dengan LDC atau Long Distance Control. 3. Kelebihan dibandingkan tipe fixed. Bagian 2. Klasifikasi pemilihan
Routing. Ada beberapa klarifikasi keadaan pemilihan routing yang dapat dipilih yaitu A. Heavy Duty Router atau Direct Router. Berikut adalah karakteristik dari Heavy Duty Router atau Direct Router adalah 1. Pemilihan jalur menggunakan konsep jalur terdekat antara sentral pengirim dan sentral terdekat. 2. Teknik ini cukup efektif ketika menemukan bahwa lokasi sentral cukup dekat dari pengiriman. B. Tandem Route adalah proses pemilihan jalur transmisi melalui perangkat sentral tandem dengan tujuan mempercepat proses pembentukan sesi komunikasi. C. Overload route atau alternate route merupakan mekanisme penyediaan jalur alternatif melalui sentral tandem. D. Last choice route. Karakteristik yang dimiliki dalam klasifikasi ini adalah sebagai berikut. 1. Pemilihan jalur dengan jarak terjauh merupakan alternatif paling akhir jika semua pertimbangan tidak terpenuhi. 2. Pada level primary center, metode ini dipilih setelah opsi alternate route tidak dapat ditempuh. 3. Pada level secondary center menunjukkan level tertiary center menggunakan metode ini. Materi selanjutnya yaitu PSTN atau yang sering disebut dengan Public Switch Telephone. PSTN adalah teknologi layanan jaringan telepon yang cukup populer saat ini. PSTN memiliki 5 elemen penting dalam proses kerjanya, yaitu yang pertama, telepon adalah perangkat dasar dalam melakukan komunikasi. Yang kedua, network access adalah komponen penyedia jasa layanan sambungan telekomunikasi yang memungkinkan penelpon dan lawan bicaranya dapat saling terhubung. Yang ketiga, COS atau Central Office merupakan elemen PSTN memberikan jalur terang bagi para penelpon. Yang keempat, Trunk and Special Share Suite. Ketersediaan jalur komunikasi melalui sebuah media transmisi. Yang kelima, CPE Customer Premise Equipment adalah perangkat yang dimiliki oleh pengguna sehingga dapat terkoneksi dengan dunia luar melalui PSTN. Ada beberapa jenis perangkat yang dapat tersambung dengan sistem PSTN, yaitu yang pertama, analog phone adalah tipe perangkat telepon yang secara khusus bekerja pada data analog atau suara. Yang kedua, digital phone adalah tipe perangkat telepon yang bekerja pada sistem TCP/IP. Yang ketiga, facsmil bekerja dengan data digital yang biasanya terintegrasi dengan telepon dan modem. Yang keempat, komputer, perangkat digital yang difungsikan sebagai telepon dengan bantuan tool soft phone. Yang kelima, cordless phone, perangkat telepon tanpa kabel. Yang keenam, PBX, sistem pengatur komunikasi telepon. Yang ketujuh, modem, mengoneksikan data analog. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang E, yaitu jaringan local access. Jaringan local access adalah jalur yang menghubungkan sistem jaringan telepon antara sentral, lokal, dan perangkat klien. Ada beberapa komponen yang menjadi elemen penyusun rangkaian catu daya terbuat, yaitu sebagai berikut. 1. MDF atau Main Distribution Frame. MDF adalah rangkaian rak yang menjadi alokasi penyusunan jaringan kabel sentral dengan bagian luar. 2. RK atau rumah kabel. RK terbuat dari
bahan fiber glass berbentuk persegi dan terpasang di pinggir jalan. 3. DP Distribution Point. Fungsi DP: A. Plemen penguji jika terjadi gangguan. B. Sarana penghubung antara jaringan sentral. 4. KTB atau kotak terminal batas adalah perangkat yang membatasi area jaringan sentral dan pelanggan. 5. Roset. Roset merupakan kotak sambungan antara kabel provider dan kabel indoor pelanggan. 6. Jaringan kabel telepon lokal. Terdapat 5 jenis elemen pembentuk jaringan kabel telepon lokal, yaitu A. Kabel primer, B. Kabel sekunder, C. Jumper wire, D. Drop wire, E. Indoor kabel. F. Teknologi subscriber internet telepon. Salah satu teknologi yang terkenal dari subscriber adalah XDSL atau dikenal dengan Digital Pair Gain. Jenis standar teknologi XDSL. Yang pertama, DSL Lite Dial-up ADSL. G. Teknologi DSL. 1. Sistem DSL Digital Subscriber Line dapat dimanfaatkan sebagai media pengiriman data sejajar dengan layanan ISDL. Jalur yang dapat ditempuh dalam proses komunikasi adalah 6 km. DSL beroperasi maksimal 80 kH2. 2. Sistem HDSL atau High Bit Rate Digital Subscriber Line. Alat tambahan mendukung sistem HDSL adalah modem HDSL. Menyediakan 2 tipe standar, yaitu HDSL seri desktop atau stand-alone modem berdiri sendiri, dan HDSL seri rack atau self koneksi jaringan pelanggan lebih dari 3. Sistem VDSL Very High Bit Rate Digital Subscriber Line. Nama lain dari VDSL adalah BDSL. Adalah sistem yang membedakan ketersediaan dukungan layanan cepat berdasarkan luas antara jaringan dan tipe data yang ditransmisikan. 4. Sistem SDSL Sync Line Digital Subscriber Line. Perangkat tambahan SDL adalah multiplexer laju data yang disediakan berkisar antara 1,5 Mbps atau 2 Mbps. 5. Sistem MDSL Multi-Rate Symmetric Digital Subscriber Line adalah terdapatnya perangkat modem baik sisi pusat atau sisi komunikasi data maupun sisi pelanggan. 6. Sistem ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line, yaitu komunikasi yang terjadi didukung adanya 2 modem, yakni di sisi sentral dan di area pelanggan. Metode CAP dan DMT. ADSL beroperasi dengan kecepatan 64 kbps.